Oke, selamat pagi. Jumpa lagi bersama saya Wong Gandeng Sandoyo dan hari ini kembali lagi saya ngobrol bersama Koko Steve. Dan ketika saya akan ngobrol dengan Koko Steve akan banyak informasi, tips, trik, saran, segala sesuatu yang menjadikan kalian bisa jadi lebih baik untuk lebih belajar lagi. Betul. Oke, kok kita langsung aja ya. Setiap kita bikin konten itu sesuatu yang membuat mereka bisa memahami. Ini yang banyak menjadi persoalan dan permasalahan teman-teman itu job yang tidak sesuai kontrak. Betul. Waktu itu kan kita udah ngomongin masalah finish status semua ya Pak. Sekarang kita ngomongin beda gitu kontennya. Kali ini kita ngomongin kalau misalnya nggak sesuai job. Soalnya kita pasti banyak di kalangan orang ini banyak aku dengar kok saya nggak sesuai job ini. Aku pasti paham. Mungkin semua mbak-mbak gitu kita nggak mungkin bisa 100% bener jobnya pas gitu kayak apa yang ngomong. Jadi tapi ada hal-hal tips-tips yang kita bisa kasih tahu gimana mencegah supaya mungkin Mbak bisa yakin dapat jobnya yang itu gitu Pak. Betul. Aku ada kayak sedikit saran aja tips dan triks gitu misalnya gimana gitu soalnya banyak ya teman-teman yang terkadang ya nulis di curhatan kayak gitu, makanya saya mau coba angkat bahwa jobku nggak sesuai, aku ngebreak. Dia jalanin udah sekitar 1 bulan, udah terima gaji 2 bulan baru dia bilang jobnya nggak sesuai. Nah duit udah diterima terus gimana kan, pusing. Kecuali kalau memang dari 1 atau 2 hari dan sudah tidak ada kesesuaian itu kan paling tidak kan. Nah, karena kan ngomongin dulu apa gimana gitu. Nah, kira-kira gimana untuk tipsnya ya? Ini untuk agar supaya pada saat interview duluan, agar supaya teman-teman bisa paham duluan apa yang sebenarnya menjadi pekerjaannya. Kira-kira. Jadi begini menurut aku ya. Otomatis kita semua di sini siapa sih yang nggak mau kerja finish selesai. Of course maksud aku kita kan tujuannya di sini benar-benar kerja finish kontrak kita. Tapi aku tahu mungkin ada masalah dengan majikan, makanya kita tuh di sini bisa bantuin mbak-mbak semua gitu. Ya masalah menurut aku ya faktor kenapa itu job bisa nggak sesuai itu masalah komunikasi menurut aku Pak. Soalnya pas during interview, makanya ini aku mau ingetin pas interview dengan calon majikan prospektif majikan buat mbak-mbak gitu. Mbak harus buat kita sendiri, kita harus siapin pertanyaan gitu. Kita juga harus siapin pertanyaan ke majikan. Maksudnya jangan majikan tanya mbak terus gitu. Paling kan after interview kan pasti majikan tanya, do you have any question apa gimana? Nah kalau bisa aku saranin Mbak pakai waktu itu tanya sebanyak mungkin buat kemajikannya. Kayak kalau Mbak kurang detail tentang jobnya misalnya nggak apa-apa Mbak, aku paham mungkin lebih bawel mungkin kita sungkan cerewet gitu, nggak enak baru pertama kali ketemu ya, tapi kan menurut aku ini kan dasarkan job Mbak biar Mbak tahu 100% betul. Supaya kedepannya ya enak, dari pihak Mbak nggak ada komplainan, majikan nggak ada komplainan gitu, soalnya udah 1 halaman dari depannya. Jadi maksud aku pertanyaan apa ya kok misalnya Mbak nggak tahu mau tanya apa ya kok sama majikan apa nih kok pertanyaannya ya yang wajar-wajar aja. Yang penting kan perjanjian di Hong Kong kan Mbak setiap minggu harus ada libur. Yes. Ini betul. Setiap minggu harus ada libur. Nah ada perjanjian ekstra juga kalau Mbak nggak mau libur nanti digomongin sama majikan kan bisa gitu. Yang penting kita clear gitu. Misalnya Tai saya liburnya hari apa, minggu apa Sunday, nah sudah perjanjian gitu. Kita harus clear aja. Dan 2 mungkin of course 1 masalah jobnya, 2 otomatis pekerjaannya yang fix apa. Saya mesti jaga apa ya? Saya mesti jaga popo, jaga hewan, jaga anak, gimana gitu. Kan beres-beres, bersih-bersih semua ada jobnya gitu. Yang penting Mbak harus tahu Mbak jobnya, tugas utamanya apa gitu. Jadi aku juga sering banyak komplain kayak kok saya sampai rumah nggak sesuai nih dengan kerja gimana. Nah gitu, aku paham. Jangan panik. Nah begitu maksud aku dengan pengalaman saya di agensi ya,
Maksud aku kalau orang udah lihat kayak gitu kan biasanya panik. Wah ini nggak sama nih, wah saya dibohongin majikan nih apa nih, saya dibohongin. Agentnya nggak bener, bla 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 bla. Iya. Jadi blame langsung nyalain semua. Wah langsung ini nih saya komen. Aku maksudnya aku nggak mau orang kalau kita kerjain caranya tuh di sini baik-baik. Maksudnya semua masalah tuh pasti ada jalan keluarnya. Betul. Jadi, selalu ada solusi. Betul. Apalagi di bidang agensi ini tuh super sensitif soalnya ini involve orang dengan orang dan pihak majikan dengan pihak mbak sendiri kan. Jadi kalau ada apa-apa tuh harus ada intermediary-nya. Jadi harus ada yang bantuin di tengah. Nah, mediasinya. Agensi lah, terus apa pihak labor, pijak KJRI gitu. Maksud aku kalau selain pertanyaan-pertanyaan yang aku mesti ingetin mbak-mbak supaya tanya gitu, aku juga mungkin bisa leluasin pikiran mbak ya. Mungkin mbak bisa tanya dia lebih detail lagi tentang jobnya kayak rumahnya berapa besar, di sana mbak tahu berapa kamar, dia tidur bagaimana, betul, ada sleeping arrangementnya, punya kamar sendiri apa enggak gitu. Ini menurut aku pertanyaan dasar ya buat mbak sendiri, buat mbak tahu gitu. Dibekali, jadi betul. Mereka harus punya bekal ketika sudah mau menghadapi interview. Jangan ini dia yes ya. Orang Hongkong jadinya berarti lu terima aja lah. Apa aja gitu. Ini yang aku takutin. Bener, orang Indo kan kita sungkan pasti yes, hai. Nggak enak. Oke, semua oke, nanti bisa aja sampai masuk kerja. Oh, nggak ngomong lu kayak gini apa gimana, padahal udah disebutin semua. Maksud aku cuman minimalin hindaran ke depannya untuk kekecewaan. Jadi itu kan ada satu masalah. Nah, itu masalah aku itu satu saran yang kita bisa pakai sebelum interview sama majikan. Kalau biar to make sure itu jobnya sesuai dengan aturannya gitu. Nah misalnya kalau nggak sesuai gimana kok ya nggak masalah, nggak usah panik ya mbak. Ini orang yang pertama harus mbak hubungin tuh agensi sebenarnya. Soalnya kalau kita langsung tanya majikan apa gimana kan pasti takutnya kayak confront apa kita nggak betul. Jadi mbak bisa tanya pihak agensinya. Biasanya agensinya tuh ini bukan yang biasanya harus di dalam kontrak kerja itu harus tepat apa yang kerjaan mbak di dalam kontrak kerja dengan yang di rumah. Contoh, di kontrak kerja ada 3 orang, di kontrak di rumah tuh juga harus ada 3. Misalnya di rumah ada 5, ada 6, nah itu kan udah nggak benar. Ada 5, ada 6, nah itu kan udah nggak benar, ya kan? Nah, kecuali sebelumnya ada ngomongan juga perjanjian. Ini saudara saya tinggal di sini dulu nih 2-3 bulan, nanti tinggal saya kabur apa gimana. Nah, kalau tidak ada ngomongan apa ya, Mbak berhak tanya. Itu soalnya itu wajib loh. Itu job kita. Jadi Mbak juga harus berhak tanya. Kok ini siapa nih, kok di rumah 1 orang lagi gitu kan, supaya mbak tahu lebih jelas tentang job mbak gitu. Sip mantap. Jadi, itu salah satu yang aku bisa sampaikan mbak ya. Tapi bener kok, jadi menurut saya memang yang terjadi ya, mungkin Koko yang sering mengalami ya, pada saat mereka interview mereka nggak menyiapkan apa yang sebenarnya mereka mau dan mereka butuh, dan nantinya dia akan diberikan apa. Rata-rata kan kita nggak nyiapin itu kan. Berarti oke lah, nanti buat teman-teman semuanya di list ya pada saat ini terlepas nggak cuman finish, break ataupun intermediate, tapi semuanya ya menjelang interview. Teman-teman itu harus menyampaikan atau menanyakan, tetapi kembali lagi disesuaikan juga ya kok kemampuannya dia sampai di mana juga kan. Jangan belum bisa apa-apa udah mintanya macam-macam, pusing kepala kok. Gak cuma majikan yang pusing, Koko yang pusing. Jadi kita juga harus kalau mbak nggak tahu juga mau tanya apa gimana, mbak juga bisa konsultasi sama orang agensi kan. Mungkin karena kita kan bisa bantuin tanya ke majikan juga. Atau mbak misalnya nggak bisa ngomong, bahasanya kurang, kita juga bisa bantuin sampein. Pokoknya aku maunya kita transparan gitu. Dari awal transparan, semua udah tahu. Biar sampai turun bisa masuk majikan semua transparan, tidak masalah. Toh walau ada masalah pun ya mbak, aku bilang ini bisa kejadian loh, mungkin majikan lupa apa gimana gitu. Mbak nggak usah panik, bisa ngomong ke agensi, kita pasti bisa bantuin semua. Pokoknya kita konfirmasi dengan job buat job apa mbak yang tanda tangan yang mbak terima gitu. Nah kalau nggak sama, tenang aja, kita juga pasti bantu. Nah maksud aku kan dengaran banyak cerita ya Pak. Orang kalau nggak sama dikit-dikit langsung lapor ke konsulat kalah, ke ini ke apa. Ya aku paham gitu. Kalau ke konsulat mereka juga pasti suruhnya lapor ke agensi. Iya, balik lagi. Jadi utama yang pertama Mbak harus ngomongin tuh ke agensi ya, aku bilangnya, supaya
agensinya bisa bantuin klarifikasi dengan majikannya gitu. Betul. Kalau Mbak kita langsung sendiri, ya kalau Mbak bisa ngomong sama majikannya langsung ya nggak masalah. Clear. Aman, Tapi enak. kita kan takut, ya kita kan aku sekali lagi kalau masalah ini kan jadi ada perubahan dengan job apa gimana kan. Jadi aku saran Mbak harus ngomong dengan agensi biar kita juga tahu, oh begini toh ternyata Kejadiannya di sana Betul. begini. Soalnya begitu. kadang-kadang juga begini Mbak, kita agensi juga dengar apa dari majikan doang. Betul. Misalnya majikan bilang ada 3 orang, ya kita tulis 3 orang. Betul, dan betul, taruh betul. bukti. Nah kalau sampai rumah ada 4, nah Wah, itu majikan masalah. juga ngomong kita juga bisa marahin majikan dong. Betul. Waktu itu mah nggak ngomong sama kita, sementara kayak gitu. Nah, jadi buat teman-teman sekali lagi ya, ini tips sekali lagi benar-benar sesuatu yang penting yang disampaikan sama Koko Steve ini, bahwasannya apapun yang akan kalian hadapi itu sebaiknya, atau apapun yang kalian mau itu di prepare. Kalau perlu memang ada catatan. Ya, apa-apa, ada catatan Ada bagus. catatan. Kalau mbaknya punya catatan keinginannya apa, misalnya kan ada juga yang kadang-kadang aku minta sholat Iya, 5 mau kamar waktu, sendiri. aku mau kamar sendiri atau enggak, dan gini. Kalau ataupun ada sesuatu itu menurut mbak teman-teman itu bisa ditoleransi, artinya kan ketika itu bisa ditoleransi, ya jangan mungkir dari konsekuensinya ya kan. Iya. Karena sudah ditoleransi, nanti di belakang gini lagi gitu lagi. Nah itu kan juga agak susah juga ya. Iya. Maksud saya kalau memang semuanya sudah ada tulisannya, punya list, punya segala sesuatunya, bisa disampaikan ke Koko, ibaratnya jadi penengahnya. Bukan berarti juga permintaan kita di 100% itu akan terpenuhi juga. Betul, kan. betul. Setiap namanya majikan juga mungkin Ada, yes. rumahnya, jadi disitulah negosiasi, disitulah ngobrol, disitulah kesepakatan itu muncul. Jadi begitu buat teman-teman, sekali lagi tips dari Koko Steve ini patut untuk kita pertimbangkan, patut kita perhatikan. Dan sekali lagi segala sesuatu pertanyaan majikan ABCD problem, selama itu berhubungan dengan agensi, berhubungan dengan majikan ataupun tata urusan dengan imigrasi, bisa dibantu ya sama Bisa Koko dong. Steve di Bandung Enterprise. Terima kasih Ko tips-tipsnya hari ini. Mudah-mudahan teman-teman semakin bisa ngerti, semakin bisa memahami apa yang memang menjadi sesuatu yang teman-teman inginkan. Terima kasih. Selamat pagi. Udah keren nih Ko.